Halo, Dokter Yusuf. Halo, Apa selamat pagi, Bu. kabar? Ya, kita kembali lagi ya, Dok. Itu mengenai edukasi yang sederhana nih buat masyarakat di sekitar kita gitu ya. Dok, kalau misalnya orang itu sudah terinfeksi, dia kena virus corona. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika orang itu memutuskan untuk isolasi mandiri, Dok? Ya, jadi gini, yang saya sering membantu pasien isolasi mandiri dan bersyukur mereka sehat ketika awal pandemi. Karena kita belum tahu yang namanya COVID itu apa sih, penanggulangannya gimana sih. Tapi ternyata bersyukur banyak orang yang selamat dengan menggunakan protokol yang namanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah suatu keluarga, jika ada yang kena, maka harus memisahkan orang yang terkena. Jadi misalkan gini, saya pernah kejadian adalah eh, 4 orang dalam satu rumah, ayah ibu dan ini positif, satu anaknya tidak positif, jadi negatif. Kemudian ibunya memutuskan untuk mengantarkan ke tempat shelter. Saya bilang enggak bu, biarkanlah tinggal di rumah, nanti tertular. Enggak bu, percaya tidak akan tertular. Apa yang dilakukan adalah ibu bapaknya tinggal di lantai atas, anaknya tinggal di ruang bawah. Kemudian mereka punya kamar mandi masing-masing. Nah, kalau kamar mandi tidak punya masing-masing, jangan khawatir. Bisa tetap mandi bersama, buang air bersama, tetapi kemudian dibersihkan dengan desinfektan. Ya. Kemudian, ketika kita tinggal bersama, tetap protokol harus pakai masker. Karena kita tidak mau menularkan dan juga tidak mau tertular. Ya. Kemudian, makan juga harus terpisah. Jadi makan bagi orang yang terkena dengan orang yang tidak terkena harus terpisah. Jadi harus membuat suatu rantang. Kemudian misalkan kalau satu orang itu yang terkena, makanan itu diberikan. Dan kalau orang tersebut punya kamar mandi sendiri, bisa nyuci sendiri ya. Atau mungkin kita siapkan ember dan sabun untuk mencucikan alat makan tersebut ya. Kemudian biasakan untuk punya alat makan yang berbeda ya. Kemudian kita siapkan hand sanitizer atau sabun cuci yang baik. Kemudian jendela itu harus terbuka ya. Nah, syukur-syukur kalau punya filter HEPA. Tapi kalau tidak, gunakanlah ventilasi yang baik dengan kipas angin yang cukup baik agar terjadi sirkulasi udara yang baik. Kemudian, orang yang isolasi sebaiknya memang rajin-rajin berjemur dengan matahari ya. Terus kemudian yang kita harus sadari, kita bangun bersama dalam masyarakat Indonesia, orang yang terpapar COVID itu bukan aib, tetapi kita dukung, kita jaga, kita temani, dan kita support mereka agar cepat sembuh. Dengan demikian, dia itu bisa cepat sembuh dan tidak menularkan pada orang lain. Tetapi jangan langsung kemudian dimusuhin atau dianggap suatu musibah bagi keluarga maupun bagi tetangga setempat. Nah, kira-kira itu dulu yang paling penting, Bu Meli. Oke, terus sama ini Dok, kalau kan kita misalnya yang isolasi mandiri gitu, apakah kita perlu, memberitakan gitu supaya kita nanti ada penanganan kalau seandainya terjadi apa-apa gitu, bagaimana, baiknya? Misalnya, ada dipantau oleh puskesmas ataupun apa gitu ya, dan apakah kita perlu mengkonsumsi obat-obatan? Iya, jadi nomor satu sebenarnya ini yang saya mau menghimbau sampai ke Pak Presiden ya, kalau boleh setiap keluarga RT RW mempunyai yang namanya oximeter. Kenapa kita perlu? Supaya kita bisa mengukur berapa kadar oksigen kita, saturasi oksigen kita. Kenapa? Jadi kita masing-masing keluarga tahu nih, begitu kadar oksigen kita turun di bawah 90, maka kita warning. Nah, kita harus bergerak ke rumah sakit. Tetapi kata kunci yang awal tadi Bu Meli cerita itu adalah ketika kita terpapar, kita wajib lapor kepada puskesmas terdekat. Kenapa? Untuk mereka memantau kita dan memang kalau kita bergejala, mereka akan siapkan obat dan vitamin. Tapi kalau kita OTG tadi saya sebutkan orang tanpa gejala, kita tetap asup minum vitamin. Vitamin itu tidak perlu yang mahal, tapi minum vitamin yang ada multivitaminnya. Jadi jangan hanya ada vitamin C dan B, tapi harus lebih baik multivitamin. Nah, kalau misalkan dirasakan memang mau nambah, boleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan, ya.
kemudian juga seperti tadi saya katakan, setiap kali makan kita harus minum air hangat. Dan juga kita harus banyak asupannya. Nah, asupan itu dapat dari mana? Gak repot. Kita cukup beli telur, kita rebus, kita makan pagi, siang, malam. Kemudian kita minum susu. Oh, saya nggak bisa susu skim. Nggak masalah. Minumlah susu kedelai. Artinya, kita harus ada masukan protein tinggi. Dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Sayur-sayuran buah-buahan itu banyak mengandung antioksidan. Antioksidan itu adalah mikronutrien. Mikronutrien itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sehingga makanan bagi sel pertahanan tubuh kita. Kalau karbohidrat buat energi kita bergerak, berjalan. Tapi sel tubuh kita memerlukan makanan. Itulah yang diperlukan adalah vitamin dan mineral yang ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itulah yang namanya mikronutrien untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Dan kemudian sama seperti yang selalu saya katakan, tidur yang cukup, jangan ragu-ragu. Kalau yang hobi tidur yang cukup, hobi nonton silahkan nonton. Hati yang gembira itu harus dijaga agar imunitas kita makin tambah, makin kuat. Dan berikutnya, kita jangan pernah lupa untuk berdoa dan berdoa. Karena kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Demikian, Bu Mel. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Yusuf. Ini informasi yang sangat membantu. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin terbantu dengan adanya program edukasi dari Kill COVID. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat selalu Bu Mel. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih.